Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya. Amin. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang misi pembebasan Raja Krakatau, serta mengambil kembali bendera dan perbendaharaan Laut Merah yang dicuri pihak selatan. Awal mula terjadi penyerangan ke Kerajaan Buto di hutan Samida Kebun Raya Bogor. Terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Kerajaan Laut Merah berhasil memukul mundur Kerajaan Pantai Selatan. Dan untuk menghindari pelebaran kekuasaan Kerajaan Pantai Selatan ke Pulau Sumatera, maka Kerajaan Laut Merah menancapkan panji atau simbol-simbol kerajaan, dan membuat markas di Gunung Krakatau, yang kebetulan pada saat itu Raja Krakatau telah Muslim. Hal ini diketahui oleh Kerajaan Pantai Selatan, yang kemudian mencoba memata-matai kekuatan Kerajaan Krakatau. Karena pasukan Laut Merah yang ada di Krakatau terbatas, pada saat itu mendapat serangan yang cukup besar dari pihak selatan. Karena jumlah pasukan yang tidak sebanding, akhirnya Kerajaan Krakatau porak-poranda, dan banyak korban dari pasukan Laut Merah. Kemudian pasukan selatan mencuri bendera 9 bintang dan perbendaharaan Laut Merah, serta menyandra Raja Krakatau. Kejadian ini diketahui oleh Kerajaan Laut Merah, dan akhirnya Raja Laut Merah yaitu Syekh Yusuf menyiapkan pasukan untuk menyerang wilayah selatan. Penyerangan itu dipimpin oleh Syekh Hashim Bahadur, dan Ujung Kulon adalah wilayah yang pertama kali dikuasai. Kemudian dibuatlah markas atau kerajaan kecil di wilayah Ujung Kulon, yang diberi nama 1000 Masjid. Ketika di Ujung Kulon pasukan Laut Merah mulai menyiarkan agama Islam. Karena dahulu Islam belum masuk ke wilayah Ujung Kulon. Pada saat itu wilayah Ujung Kulon termasuk kekuasaan Pangeran Lodaya. Para pengikut Pangeran Lodaya tidak ada yang mau menerima ajaran Islam. Hal ini yang menyebabkan perselisihan antara Hashim Bahadur dan Pangeran Lodaya, hingga mereka berdua adu tanding 1 lawan 1 sampai para Sanghyang turun gunung. Perlu diketahui kejadian ini sebelum Pangeran Lodaya memeluk ajaran Islam. Penyerangan itu terus dilakukan pihak Laut Merah, hingga berakhir di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pasukan Laut Merah bisa saja menyerang hingga ke Kerajaan Pantai Selatan. Namun bukan itu misi dari Laut Merah. Seperti di awal, Laut Merah hanya ingin menghentikan pelebaran kekuasaan pihak selatan. Setelah penyerangan berakhir, mulailah misi pencarian bendera dan perbendaharaan Laut Merah yang dicuri, serta menyelamatkan Raja Krakatau. Pencarian ini dilakukan hingga ratusan tahun, dan pada tahun 2004 ditemukan lokasi yang disinyalir menjadi tempat di mana Raja Krakatau disekap. Kemudian dilakukan pertemuan para pemimpin jin muslim dari 42 gunung sepulau Jawa. Dan hanya ada satu dari bangsa manusia yang ikut dalam pertemuan tersebut, yaitu Syekh Atoilah. Lalu diputuskan siapa yang akan memimpin penyerangan ke Kebun Raya Bogor. Pada saat itu penguasa Merapi yaitu Eyang Sapu Angin yang terpilih untuk memimpin misi ini. Selang beberapa tahun, mulailah melakukan penyerangan ke Kerajaan Buto yang berada di hutan Samida, Kebun Raya Bogor, yang dipimpin oleh Eyang Sapu Angin atau Sapu Jagat.
Pada saat pertempuran Eyang Sapu Angin mengibas-ngibaskan selendang putihnya, yang menimbulkan petir yang menggelegar dan angin besar, sehingga pohon-pohon besar tumbang. Para raksasa kocar-kacir meninggalkan kerajaannya, dan di bawah salah satu pohon tersebut ada sebuah ruang rahasia, di mana tempat disimpannya bendera 9 bintang dan perbendaharaan Laut Merah, serta tempat di mana Raja Krakatau disekap. Kemudian ada sosok pemuda berjubah kuning bertuliskan huruf Arab, yang mengambil bendera dan perbendaharaan tersebut lalu dibawa ke ujung kulon. Siapakah sosok pemuda tersebut? Apakah Syekh Athoillah? Sementara itu Eyang Sapu Angin membebaskan Raja Krakatau yang terikat. Selang waktu beberapa hari, karena dari kerajaan Buto melihat Eyang Sapu Angin, mereka menganggap bahwa mereka telah dikhianati oleh kerajaan Rahyang Jaya Dharma yang ada di Gunung Salak. Kemudian dari kerajaan Buto mencoba menyerang ke Gunung Salak, yang membuat Rahyang Jaya Dharma murka. Kemudian beliau menyerang kembali ke kerajaan Buto, yang dibantu oleh pasukan dari Gunung Galunggung dan Gunung Ciremai. Dan akhirnya hancurlah kerajaan Buto. Itulah sedikit kisah tentang misi penyelamatan Raja Krakatau. Semoga ada hikmah di balik kisah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.